Salam, salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Kami Ibu Jumiati ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan khususnya dalam adanya COVID-19. Kurang lebih COVID-19 sudah berlalu. Benar-benar membuat saya pribadi cemas, takut, dan khawatir. Karena suami saya yang seharusnya kerja penuh dalam 1 bulan, sejak adanya COVID-19, mulai 3 hari kerja, 4 hari libur, 1 minggu kerja, 1 minggu libur. Dan akhirnya dirumahkan tanpa gaji. Saya benar-benar takut, cemas dan khawatir yang luar biasa. Bagaimana saya harus memenuhi keperluan keluarga, padahal dalam keadaan seperti ini kami keluarga memerlukan gizi seimbang setiap hari untuk kesehatan kami khususnya. Bersama keluarga kami berdoa bersama dan secara khusus saya bersama suami semakin kuat di dalam misbah doa. Awal COVID, setiap suami saya libur dalam 1 minggu, Tuhan Yesus kirim pesanan lewat nasi box. Setiap minggu ada 200, 150, 100, itu sampai kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Setelah nasi box berhenti dalam pemesanan, kami ambil waktu kembali untuk berdoa bersama anak-anak dan kami ambil keputusan untuk berjualan online makanan. Baik dari bubur kacang hijau, ketan hitam, donat kentang, bakpao, stik ayam, ayam geprek, onde-onde dan lain-lain. Setiap hari Tuhan kirim pembeli dari segala penjuru. Dan kurang lebih 1 minggu ini suami kami dapat kerjaan sekalipun hanya sementara dalam kurang lebih 1 sampai 10 hari. Di sini cukup untuk tambahan pemasukan kami. Secara sembako dan makanan selama COVID-19 ini kami tidak kekurangan, tetapi Tuhan kirimkan sembako makanan lebih dari apa yang kami perlukan. Karena saat kami dungu dan tidak mengerti bahwa sampai seperti mungkin hewan kami di dekat Tuhan, kami tetap di dekat Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Sekalipun kami dungu dan tidak mengerti apa yang harus kami perbuat, tetapi kami tetap percaya dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu memegang tangan kanan kami. Dan kami selalu pegang janji Tuhan di dalam Yesaya 43, di mana bahwa saya ada karena saya diciptakan, dibentuk dan dijadikan oleh Allah. Dan saya percaya Allah memelihara, menyertai saya bersama keluarga dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Dan janji Tuhan mengatakan bahwa pada saat saya atau kita melalui sungai, di situ Tuhan katakan kita tidak akan dihanyutkan. Pada saat kita melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Karena kita adalah biji pilihan Allah yang berharga di mata Allah. Kiranya dengan adanya COVID-19 ini, kami mengajak kita semua sebagai anak Tuhan, justru disinilah iman kita perlu dipicu untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk kita lebih semakin dekat melekat bersama Tuhan, karena dengan kekuatan Tuhan saja kita sanggup melaluinya. Kiranya kita semakin kuat dan semakin takut akan Tuhan, hikmat dan roh tetap untuk percaya, kerendahan hati kiranya ada bersama kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Tuhan, tiba waktunya, tiba saatnya kita untuk
masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu, biarlah rohnya yang kudus memenuhi setiap hidup kita. Rohnya yang kudus menyentuh setiap hidup kita. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tanam bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup pulihkanku, engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati kami, Yesus. Jamah setiap kami, Yesus. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati kami, kami jemaat Tuhan. Buka hati kita seluas-luasnya. Biarlah firman Tuhan menabur hidup kita. Biarlah firman Tuhan mengatur hidup kita. Biarlah firman Tuhan mengambil seluruh hidup kita. Haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku buka hati kami. Buka hati untuk jamahan Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, jamah kami Tuhan. Tuhan jamah kami ya Tuhan. Tuhan lawan kami Yesus. Lawan kami Yesus. Haleluya. Di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah. Sekali lagi katakan, di altar. Di altar-Mu, menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami, membuka hidup kami ya Allah. Pada saat sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 14 sampai 25.
Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia beroleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Singkapkanlah kebenaran-Mu sehingga kami boleh memahami, mengerti maksud dan rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada saat sore hari ini adalah menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan. Bagaimanakah orang percaya menerima kuasa Roh Kudus? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa 10 hari adalah sebuah kesempatan di mana gereja kita mengadakan doa secara rutin dalam setiap tahunnya. Ada sebagian orang yang mengatakan, mengapa kita mengadakan doa 10 hari, mempertanyakan itu, apakah masih perlu? Bapak, Ibu, dan Saudara, sama dengan momen Paskah ataupun Natal, kelahiran Yesus hanya berlangsung sekali. Paskah, kematian Yesus hanya berlangsung sekali. Namun peringatan itu terus berlangsung. Demikian juga ketika kita mengadakan doa 10 hari adalah sebuah kesempatan untuk kita merefleksikan diri kita, mawas diri kita tentang pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem. Kisah Pentakosta yang terjadi di Yerusalem yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Di sana pencurahan Roh Kudus itu adalah penggenapan akan janji Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya, di mana pada masa itu para rasul menerima pencurahan Roh Kudus, dan kemudian orang-orang percaya menerima pencurahan Roh Kudus. Untuk yang pertama kali pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta itu terjadi di Yerusalem, dan dari pencurahan Roh Kudus itu mereka memiliki kuasa yang dicurahkan bagi mereka yang diterima oleh mereka, dan dengan kuasa itu mereka berani untuk memberitakan Injil. Dan salah satu tokoh yaitu Petrus yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa memiliki keberanian karena adanya kuasa Roh Kudus, dia memberitakan pemberitaan Injil itu. Demikian juga dengan pencurahan Roh Kudus mereka kemudian membangun persekutuan sebagai gereja
Dan itu ditulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai yang ke-47. Kemudian mereka berani untuk menghadapi setiap kesulitan. Mereka tidak hidup di dalam ketakutan. Sekalipun terjadi aniaya, terjadi tantangan dan kesulitan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian kita memperhatikan bahwa setiap orang percaya harus menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang percaya kepada Allah dapat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini, ayat yang ke-14 sampai yang ke-25, yaitu yang pertama adalah menerima firman Allah. Kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini, mulai dari ayat yang ke-1, di sini pemberitaan Injil yang terjadi di Samaria itu dimulai adanya penganiayaan yang terjadi di Yerusalem, sehingga orang-orang percaya pada waktu itu pergi dari Yerusalem, ada yang ke Samaria, ada yang ke Yudea dan beberapa tempat di sekitarnya. Kecuali para rasul tetap berada di Yerusalem. Pemberitaan Injil di Samaria ini dilakukan oleh seorang diaken yang bernama Filipus. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang di kota Samaria. Pemberitaan Injil pada saat itu dilakukan oleh Filipus. Dan di dalam pemberitaan Injil itu dia banyak mengadakan mukjizat atau tanda-tanda, sehingga terjadi juga banyak orang yang percaya. Saya akan membacakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Itu ayat yang ke-4. Kemudian di situ di ayat yang ke-7, bahwa tanda-tanda itu diberikan sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus itu juga disertai dengan kuasa Roh Kudus. Kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, dia tidak berani untuk memberitakan Injil itu. Kalau tidak ada kuasa Roh Kudus, pasti juga tidak akan terjadi mukjizat seperti yang tertulis di ayat yang ke-7 ini. Artinya yang dilakukan oleh Filipus itu adalah semata-mata adalah anugerah karunia yang diterima oleh Filipus, dan disampaikan pemberitaan Injil itu kepada orang-orang yang berada di kota Samaria. Namun dalam kisah ini ada satu sosok yang ditulis, yaitu Simon. Simon ini adalah tukang sihir. Dia banyak pengikutnya dan banyak melakukan praktik yang menyesatkan pada waktu itu, karena dia adalah tukang sihir yang tentunya secara rohani itu adalah merugikan. Tetapi kita lihat di dalam kisah ini, kemudian Simon ini adalah dia menghentikan praktek sihirnya. Ayat yang ke-9 dikatakan, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikut dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Jadi praktek yang dilakukan oleh Simon sebagai seorang sihir ini benar-benar mempengaruhi banyak orang pada waktu itu, dan dia dianggap adalah memiliki kuasa yang besar. Tetapi itu semua berhenti ketika Simon dia bertemu atau mendengar berita Injil dari Filipus ini. Dan di situ dikatakan ayat yang ke-12, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah,
dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita perhatikan di sini, ada Simon yang menerima ajaran dari Filipus ini. Itu dikatakan kemudian di ayat yang ke-13, menjadi percaya, dibaptis, dan selalu ikut dengan Filipus. Dalam tulisan Lukas, Simon yang dulu berprofesi sebagai tukang sihir, ini kemudian sekarang mengikuti Filipus. Apakah Simon sudah menerima Roh Kudus? Belum. Apakah orang-orang percaya di Samaria sudah menerima Roh Kudus? Dicatat di sini adalah belum. Mereka baru menerima pemberitaan firman Allah, dan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis, dan mereka dibaptis oleh Filipus. Tetapi pada masa itu belum ada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kalau kita menilik lebih jauh mengenai baptisan, bahwa mereka dibaptis dalam nama Yesus. Di sini kalau kita melihat bahwa proses menerima firman yang kemudian dibaptiskan didahului dengan satu proses, yaitu adalah meninggalkan semua kejahatan atau mereka bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ini dikatakan bahwa jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, orang menerima kuasa Roh Kudus dimulai dari menerima firman Allah, dan di situ adalah ada kaitannya dengan pertobatan hidup mereka untuk bisa menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu berasal dari atas, dari Allah, maka orang-orang percaya juga harus meninggalkan semua yang jahat, semua yang tidak baik, semua yang berlawanan dengan kehendak Allah itu kemudian ditinggalkan dan menerima Roh Kudus dalam hatinya. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua dikatakan, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, memang kemudian orang-orang yang percaya sudah menerima Yesus, sudah dibaptiskan. Mereka ada yang sudah mendengar tentang Roh Kudus tetapi belum menerima pencurahan Roh Kudus. Bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang adanya Roh Kudus dan mereka belum menerima itu. Sehingga di sini kita melihat bahwa penekanan pentingnya orang percaya itu adalah menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Di sini adalah berkaitan dengan kuasa Roh Kudus, berkaitan dengan karunia yang dicurahkan oleh Allah Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Kembali ke firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang ke-8. Pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa di situ ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Ya. Di sini diutuslah Petrus dan Yohanes secara kerasulan untuk menyampaikan tentang pencurahan Roh Kudus itu. Dan di situ kita melihat bahwa pemberitaan Injil membawa orang untuk bertobat, menerima Yesus, Sang Firman itu sebagai juru selamatnya. Di bagian ini, seperti tadi saya sampaikan, artinya bahwa Filipus memberitakan Injil dan membaptis. Bukan berarti tanpa Roh Kudus. Di sini Filipus bekerja karena karya Roh Kudus. Namun di sini bahwa karya Roh Kudus tetap bekerja, membuat orang percaya, mereka mengenal Yesus sebagai juru selamat dan dibaptiskan. Kata baptisan itu adalah dalam bahasa Yunaninya adalah baptiso, yang berarti dibenamkan. Membaptis atau mencelup
ke dalam atau membasuh dengan air sebagai tanda pentahiran dosa dari pencemaran rohani. Dan dalam ayat ini dikatakan belum terjadi kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus belum turun kepada mereka atau kepada orang-orang di kota Samaria, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptiskan dalam nama Yesus itu. Petrus dan Yohanes ini kemudian diutus untuk melakukan pencurahan Roh Kudus, doa kepada orang-orang di kota Samaria pada waktu itu. Mungkin ini bagian yang sulit untuk kita pahami ayat-ayat ini. Mengapa Roh Kudus tidak dicurahkan satu paket dengan baptisan? Untuk memudahkan ini, marilah kita melihat kisah Simon ini. Simon yang mantan penyihir ini. Ini memang Simon ini yang berbeda dengan orang-orang yang percaya yang lain. Simon dalam kisah ini memang hidupnya belum mengalami pertobatan yang total. Profesinya menjadi seorang penyihir telah ia tinggalkan, namun hidupnya masih banyak di dalam bayang-bayang dunia hitam. Yang dulunya disanjung-sanjung banyak pengikutnya karena sihirnya, tetapi sekarang dia tidak punya pengikut yang seperti sebelumnya. Sekarang dia mengikut Filipus seperti orang-orang lain, menjadi orang-orang percaya. Cara hidup yang mudah mungkin, apa yang dia terima selama ini masih membayangi hidupnya. Simon memiliki kepercayaan yang tidak sempurna, bahkan masih hidup, mudah ditiup angin, dihempas oleh gelombang, karena kepercayaannya tidak mendasar. Artinya apa? Bahwa kebenaran firman Allah itu belum diterima dengan sepenuhnya, apalagi dia belum menerima pencurahan Roh Kudus itu. Contoh dari kehidupan Simon ini setidaknya memudahkan kita untuk memahami ayat-ayat yang sulit yang kita baca tadi. Betapa pentingnya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup orang percaya. Tidak cukup bahwa menjadi orang itu hanya percaya, tetapi di situ harus menerima Roh Kudus dalam hidupnya dengan meninggalkan semua yang jahat atau hidup di dalam pertobatan itu, yang memungkinkan kita untuk memiliki keberanian untuk hidup secara benar sesuai dengan firman Allah yang kita terima itu, dan kuasa untuk menghadapi setiap kesulitan dalam kehidupan kita, meninggalkan kekhawatiran, meninggalkan ketakutan kita. Itu diperlukan kita menerima firman Allah, sehingga selanjutnya kita bisa menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita dengan benar hidup dalam jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Dalam Alkitab kita tahu bahwa Yesus dibaptiskan oleh Yohanes ketika di Sungai Yordan. Yesus dibaptis bukan karena dosa yang ada di dalam dirinya, tetapi dia menerima baptisan karena ketundukannya kepada Bapa untuk menanggung dosa dan derita manusia. Yohanes sendiri menyatakan bahwa ia tidak layak untuk membaptiskan Yesus. Di situ dikatakan, kata-kata Yohanes demikian ketika bertemu Yesus, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dan kita lihat di dalam kisah pembaptisan ini, Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Kudus seperti seekor merpati, dan suara dari surga muncul. Di dalam Injil Matius dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Di bagian ini kita melihat bahwa ada dua rasul yang diutus secara administratif untuk mengadakan doa pencurahan Roh Kudus, yaitu Petrus dan Yohanes,
Dan dalam ayat ini bahwa semua orang di kota Samaria pada waktu itu belum menerima pencurahan Roh Kudus. Petrus dan Yohanes kemudian menumpangkan tangan ke atas mereka dan Roh Kudus dicurahkan atau turun atas mereka. Dalam hal ini kita melihat keputusan mereka untuk percaya kepada Yesus dan dibaptiskan, dikukuhkan atau diteguhkan dengan pemberian kuasa, yaitu Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Ini adalah poin yang penting di bagian yang kedua ini. Hal ini seiring dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai 26 yang menyatakan, semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa tidak ada keunggulan khusus yang diberikan kepada siapapun di antara 12 rasul, termasuk Petrus dan Yohanes. Namun Petrus dan Yohanes yang diutus dalam misi karena mereka memiliki keputusan yang bulat. Kenapa Petrus dan Yohanes yang diutus? Karena kedua orang ini mungkin dipilih untuk pelayanan seperti itu karena mereka telah menerima atau mengambil bagian yang paling aktif dan bersama-sama, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat yang pertama, dan mereka terlibat di dalam persekutuan gereja di Yerusalem. Namun sekali lagi, kuasa Roh Kudus dicurahkan itu adalah kehendak Allah sendiri, bukan karena usaha manusia. Dalam catatan ini bahwa pencurahan Roh Kudus di Samaria tidak dibarengi dengan bahasa roh seperti yang terjadi di Yerusalem atau di Yudea ataupun di Efesus. Di dalam Kisah Para Rasul ini setidaknya ada 4 kali terjadi pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah di Yerusalem, kemudian ada di Yudea, di Samaria, dan di Efesus ini. Jadi di sini tidak perlu diperdebatkan bahwa pencurahan Roh Kudus itu harus dibarengi dengan peristiwa glosola atau bahasa roh. Atau ada lagi yang mengatakan tidak perlu lagi zaman ini terjadi pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Tetapi yang paling penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kehidupan orang-orang percaya itu hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam pertobatan sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Hal yang terpenting bahwa ketika orang percaya menerima pencurahan Roh Kudus, seperti orang-orang di kota Samaria atau orang-orang di Yerusalem atau yang berada di Yudea, dengan adanya pencurahan Roh Kudus, mereka mendapatkan peneguhan, mendapatkan konfirmasi. Bagaimana kemudian mereka menerima karunia Roh Kudus, itu yang terpenting. Dan ini relevan dan berlaku sampai hari ini, bahwa pencurahan Roh Kudus diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena di situ Roh Kudus itu terus membangun hidup kita, membimbing kita, menolong kita, bahkan di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Kita memerlukan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Dan yang kedua, bahwa orang-orang percaya di Samaria meninggalkan pola hidup yang lama dan mengikut Kristus dengan sebenarnya. Terlebih ketika menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka semakin diteguhkan dan mereka kemudian memiliki karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Inilah ada kuasa, ada keberanian yang muncul dalam kehidupan orang percaya. Tidak dikungkung lagi oleh kegelapan, tidak dikungkung lagi oleh ketakutan dunia ini, tetapi mereka melihat hal yang lebih positif, hal yang lebih baik dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Dan yang berikutnya, hal yang terpenting dari pencurahan Roh Kudus ini adalah mereka memiliki keterbebanan untuk pelayanan penginjilan, untuk memberitakan Injil. Kalau di tengah-tengah pandemi saat ini justru orang begitu banyak update status tentang bagaimana ini dikaitkan dengan akhir zaman, dikaitkan dengan tanda-tanda yang berada di dalam kitab Wahyu dan sebagainya. Kalau firman Allah sudah mengatakan jangan kamu heran, jangan kamu terkaget-kaget, saatnya kita mulai terlibat
untuk mengerti sepenuhnya bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan hanya untuk berhenti sampai diri kita sendiri, tetapi di situ kemudian kita memiliki keterbebanan untuk memberitakan Injil, untuk care kepada orang lain. Masih banyak suku-suku yang terasing, orang yang belum mendengar firman Allah, mungkin orang-orang di lingkungan di sekitar kita yang juga belum menerima kebenaran Injil itu. Ini adalah bisa kita lakukan kalau kita menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kembali kepada kisah Simon di ayat yang ke-18 dan 19. Di sana dikatakan ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Apa yang terjadi dengan diri Simon? Kalau tadi saya katakan ini adalah khusus karena Simon adalah tugas penyihir, dan di sini kita melihat bahwa bayang-bayang ketenaran, bayang-bayang kuasa kegelapan itu masih ada di dalam diri Simon. Dia belum menerima penyucian, pencurahan Roh Kudus di dalam hidupnya. Sehingga di sini dikatakan Simon masih tertarik dengan pelayanan Petrus dan Yohanes dan berpikir bahwa dengan uang dia dapat membeli kuasa itu untuk pencurahan Roh Kudus. Di saat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada jemaat untuk menerima Roh Kudus, Simon ini yang keyakinannya masih dangkal menafsirkan secara berbeda, seakan bahwa pelayanan itu dapat diperjualbelikan atau pencurahan Roh Kudus itu bisa dimiliki dengan begitu saja. Dan Petrus itu melakukan itu adalah semata-mata karunia Allah, dan di situ dipercaya dia sebagai rasul untuk menumpangkan tangan dan pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Tetapi Simon ini memiliki maksud yang berbeda. Dia menginginkan kuasa itu dengan cara yang salah. Karena apa? Karena dia tidak paham, tidak mengerti. Ia menawarkan uang supaya dapat membeli pelayanan untuk mendapatkan kuasa seperti rasul. Yang saya tekankan di sini adalah inilah yang berbeda. Kuasa Roh Kudus itu adalah karunia, dan pencurahan Roh Kudus itu adalah berbicara juga tentang karunia yang diberikan kepada orang percaya, dan karunia itu diperlukan untuk kesatuan tubuh Kristus. Di sini kita melihat bahwa pelayanan itu adalah anugerah dari Allah. Pelayanan itu adalah tugas yang datang dari pihak Allah, dari Allah datangnya untuk menguatkan jemaat Tuhan. Terlebih pelayanan pencurahan Roh Kudus itu adalah peristiwa yang sedemikian kudus untuk memperkuat orang-orang percaya. Yang kemudian dihasilkan dari pelayanan pencurahan Roh Kudus itu adalah kehidupan jemaat. Mereka memiliki keberanian untuk memberitakan Injil, memiliki karunia rohani, dan menghasilkan buah roh sebagaimana tertulis dalam kitab Galatia. Bagi kita pada masa ini, doa 10 hari itu masih relevan, yaitu bagaimana kita membangun, merefleksikan diri kita, membangun diri kita, mawas diri kita, bahwa kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Bahkan di masa-masa yang sulit, di mana kehidupan tidak menentu, keadaan tidak menentu, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Sebagai orang-orang percaya, dengan Roh Kudus kita hidup di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu memimpin kita sehingga kita dapat mengalahkan ketakutan-ketakutan atau mengalahkan roh yang ada di dunia ini. Sebagaimana firman Allah di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi dengan kuasa Roh Kudus itu semakin meneguhkan iman kita sehingga kita bisa mengalahkan dunia ini. Dalam bagian ini ada nasihat yang diberikan oleh Petrus kepada Simon yang jahat. Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah.
Hati Simon yang bengkok di hadapan Allah memerlukan pertobatan. Motivasi mengiring Tuhan atau menjadi pelayan yang salah perlu dibuang, dikikis, dihabiskan supaya lurus hatinya. Pelayanan bukanlah motivasi mencari kemegahan dunia seperti yang dilakukan oleh Simon. Hati Simon yang pahit seperti empedu dalam kejahatan, di mana bagian kecil tetapi bila pecah mencemari atau membuat kepahitan dan merusak, itu juga perlu disingkirkan. Yang perlu diperhatikan adalah pertobatan yang penuh diri Simon. Di situ dikatakan bertobatlah dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Allah. Di sini ada jalan yang dinyatakan bahwa orang harus bertobat. Berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuni niat yang jahat itu. Dan di situ adalah jalan untuk menerima kuasa Roh Kudus ini. Baptisan Roh itu terjadi hanya sekali dalam diri orang percaya. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu terus berlangsung dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan kadar imannya. Kehidupan orang percaya. Setidaknya ini adalah tandanya bahwa mereka telah menerima pencurahan Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita akan melihat yang pertama adalah hidup di dalam ketaatan. Taat kepada Roh dengan menghidupi iman kekristenannya. Orang yang menerima pencurahan Roh Kudus itu menjunjung tinggi firman Tuhan dalam kehidupannya, meletakkan firman Tuhan itu di bagian yang tinggi yang akan memimpin kehidupannya. Dan yang berikutnya adalah terus memberitakan Injil, memiliki jiwa misi dan terbeban dalam pelayanan pemberitaan Injil itu. Di Palestina terdapat dua laut yang terkenal, yaitu Laut Galilea dan Laut Mati. Selain keduanya sama-sama terkenal, keduanya pun diairi oleh air dari mata air yang sama, mata air dari Sungai Yordan. Jadi mengalir ke Galilea dan Laut Mati. Namun demikian ada perbedaannya. Laut Galilea dikagumi banyak orang. Pemandangan di sekitarnya begitu indah, bunga-bunga tumbuh subur di sana, dan di dalamnya di laut itu banyak ikan yang hidup dan bermacam-macam. Orang di sana akan senang berenang karena airnya begitu jernih. Ada kehidupan di sana. Namun berbeda dengan Laut Mati. Tidak satupun hewan dapat hidup di sana karena Laut Mati ini terletak 400 meter di bawah permukaan air laut. Dan airnya sangat asin. Dan udara di sekitarnya juga panas. Hal ini karena laut di Galilea berbeda dengan Laut Mati. Kalau di Laut Galilea menerima air dari Sungai Yordan, mengalirkannya ke laut lepas, sedangkan Laut Mati juga menerima mata air dari Sungai Yordan, tetapi tidak bisa mengalirkan kemanapun juga. Yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, sebagai hal yang terpenting dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai orang percaya yang menerima kuasa Roh Kudus itu harus bisa mengalirkan kuasa Roh Kudus itu. Dan yang lebih terpenting lagi bahwa kita pastikan bahwa hidup kita menerima Roh Kudus. Melalui doa-doa kita akan semakin kepenuhan Roh Kudus sesuai dengan kadar iman kita. Dalam hidup kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Hidup kita menjadi kuat karena ada kuasa Roh Kudus yang memimpin. Demikian pula Roh Kuduslah yang akan memenuhi kita dengan damai sejahtera sebagaimana janji Tuhan Yesus bagi para muridnya. Untuk itu mari kita terus alirkan. Terima Roh Kudus, alirkan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Mari Tuhan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, alirkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Kami mempersiapkan hati kami. Kami mempersiapkan hati kami supaya kami hidup lurus, hidup benar di hadapan Allah. Dan ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan hidup ini, kami tidak menyerah, tapi kami boleh melihat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus itu berlangsung dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Mampukan setiap kami Tuhan. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus,
Terima Roh Kudus, kuasa yang mengalir pada kami. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami mengucapkan berdoa, berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin negeri kami, sehingga mereka kuat memimpin bangsa ini di dalam kesatuan. Berkati para pemimpin kami untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan kuasa, memberikan hikmat, dengan roh takut akan Tuhan bagi orang-orang percaya yang ada di pemerintahan ataupun di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di negeri ini, wakil-wakil rakyat, orang-orang percaya bagi mereka supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk memberkati gereja-gereja Tuhan. Mari Tuhan memohon supaya dapat terus melakukan Injil. Doa untuk gereja kami, Bapak Kepala Sidang berkati jemaat Tuhan supaya semakin kuat. Kami tidak takut menghadapi situasi keadaan yang tidak menentu. Tapi kami boleh melihat kuasa Allah yang bagaimana firman dan kuasa Yesus kami boleh mengalahkan ketakutan dengan iman kami boleh mengalahkan ketakutan. Berkati hidup kami dari pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk saudara firman dalam nama Yesus. Haleluya.